Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Wa qala Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah permainan dan sesuatu yang melenakkan. Sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melenakkan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur ada di bulan Safar, bulan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bulan Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali. Jadi seandainya ada yang mengharamkan kegiatan-kegiatan baik di bulan Safar, tidak sesuai dengan sunnah dan sejarah. Hadirin yang berbahagia, ayat yang khotib bacakan di awal khutbah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu sesuatu yang bisa melenakkan. Betul bahwa kita tidak bisa meninggalkan atau tidak peduli pada urusan dunia, karena dunia memang sesuatu yang kita jalani. Tapi dunia ini tempat menanam. Yasmin Mogahed, penulis dan daiyah dari Amerika Serikat, menulis dalam bukunya Reclaim Your Heart. Dia mengatakan bahwa kehidupan dunia seperti samudra, hati adalah kapalnya. Selama kapal itu tidak dimasuki air dari samudra, kapal itu akan selamat sampai ke tujuannya. Tapi begitu air masuk ke dalam kapal, maka tidak lama lagi atau bisa dipastikan kapal itu akan tenggelam. Beliau ingin mengatakan bahwa dunia itu tidak boleh ada di dalam hati, maksimal dalam genggaman tangan. Dalam genggaman tangan juga harus kita sadari dunia ini hanya sesuatu yang bisa dimiliki atas izin Allah. Tidak semua orang bernasib sama walaupun dengan latar belakang yang sama. Alumni ITB, alumni UI, alumni UGM, alumni Unpad, alumni UIN, sama-sama S2, sama-sama S3, kehidupannya berbeda-beda. Ada yang memilih, ada yang merasa tidak memilih tapi harus menjalani. Baik yang memilih ataupun yang merasa tidak memilih, mereka sampai pada titik yang mereka sendiri harus merasakan, menyadari kita semua bahwa apa-apa yang kita dapatkan di dunia ini karena diizinkan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi. Kalaupun kita memiliki, satu karena izin Allah, yang kedua dalam batas waktu yang Allah tetapkan. Ada orang kaya meninggal, dia meninggalkan kekayaannya. Atau ada orang yang sampai akhir hayatnya kehabisan hartanya. Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amal yang jika aku melakukannya maka aku dicintai oleh Allah dan oleh manusia." Nabi
sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, niscaya setiap orang cinta kepadamu. Jadi menghadapi dunia ini seperti rumus kapal dan samudra. Yang kedua rumusnya, harus kita sadari bahwa dunia itu cepat sekali usang. Handphone yang kita anggap bagus sekarang, 2 tahun lagi menjadi tidak update. Bahkan secara terstruktur dan sistematis, ponsel kita dibunuh oleh produsennya sendiri. Bukankah setiap saat diupdate? By design, sistemnya meminta update. Sampai satu titik, apa yang ada di dalam handphone itu tidak sesuai lagi dengan sistem yang ada. Yang kita beli belasan juta, puluhan juta itu menjadi usang. Mobil yang kita banggakan tahun ini, karena mungkin masih jarang yang pakai, mobil listrik terbaik tahun ini dan kita miliki, mungkin kita menjadi orang yang eksklusif, hanya sedikit yang memiliki tahun ini. 2-3 tahun lagi mobil-mobil eksklusif itu menjadi barang biasa. Dunia itu cepat sekali jadul. Hadirin yang berbahagia, dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah mengingatkan, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bukan tidak boleh punya harta, tapi persoalannya bagaimana cara mencarinya dan digunakan untuk apa. Terkenal sekali kisah antara nelayan Meksiko dengan seorang yang baru lulus dari Harvard University. Ketika seorang MBA dari Harvard melihat nelayan Meksiko selesai melaut, ditanya, dapat berapa kilo? Sekian. Kata sang MBA dari Harvard, kalau engkau ganti kapalmu dengan yang lebih bagus, dan engkau melaut lebih lama, kau akan mendapat ikan lebih banyak. Gantilah kapalmu, kalau perlu ajukan kredit, membeli kapal yang lebih bagus. Nanti dapat ikan lebih banyak, engkau akan dapat uang lebih banyak. Si nelayan bertanya, kalau sudah dapat uang lebih banyak, terus bagaimana? Engkau bisa bermain dengan istri dan anakmu, engkau bisa bersenang-senang dengan mereka. Kata nelayan itu, sekarang saya mau pulang ketemu istri dan anak saya bisa bersenang-senang dengan mereka. Tidak perlu menunggu saya punya kapal yang lebih besar, tidak perlu menunggu tangkapan ikan saya lebih banyak. Tahu bahwa ada sesuatu yang kita anggap sebagai cukup. Kata Buya Hamka, orang yang paling kaya adalah yang paling sedikit keperluannya. Dan orang yang paling miskin adalah orang yang paling banyak keperluannya. Dalam bahasa Sunda, saeutik mahi loba nyesa. Dalam Hilyatul Aulia dituliskan bahwa Abu Hazim pernah berkata, apabila kecukupanmu membuat dirimu puas, maka gaya hidupmu yang paling rendah akan membuatmu merasa cukup. Namun apabila kecukupanmu tidak membuatmu puas, maka tidak sesuatu pun di dunia yang bisa menjadikan dirimu puas. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengingatkan, kesungguhanmu meraih apa yang telah dijaminkan untukmu dan kelalaianmu mengerjakan apa yang dituntut darimu merupakan bukti padamnya mata hati. Sesungguhnya setiap kita sudah dijamin rezekinya. Memang ada 3 paling tidak rezeki itu. Ada yang dijamin itu tidak dikejar juga mengejar kita. Rezeki yang sudah dijamin itu mengejar yang berhak atasnya lebih cepat daripada yang mencarinya. Yang ini tidak akan luput. Yang kedua, rezeki yang dikejar dengan ikhtiar. Kata orang Sunda, mun teu ngakal moal ngakeul. Karena itulah kita berikhtiar, berangkat dari rumah mencari nafkah. Menempuh perjalanan, kadang-kadang harus capek, kadang-kadang siang malam, kadang-kadang rugi. Tapi itulah ikhtiar. Kalau kita sedang rugi, ketahuilah yang rugi di dunia bukan hanya kita.
Bedanya apa? Bedanya ada orang yang ketika rugi itu bersabar. Seorang teman yang sudah lama jadi pengusaha, ketika ditanya apa hikmah jadi pengusaha itu cuma dua. Ketika untung belajar syukur, ketika rugi belajar sabar. Kalau keinginan kita pada dunia tidak dikendalikan, kata Nabi, kita akan merugi. Karena demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, kecuali seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Maka air yang menetes dari ujung jari, itulah dunia. Dan air yang tersisa di lautan, itulah akhirat. Manusia kalau tidak dikendalikan terhadap dunia, lebih merusak dari serigala. Serusak-rusaknya serigala itu paling bisa makan, paling banyak 1,2 sampai 3 kilogram sekali makan. Serigala yang paling rakus katanya 10 kilogram sekali makan. Tapi sesudah itu, sesudah makan besar, mereka akan beristirahat dan bertahan hidup tanpa makan sampai lebih dari 14 hari. Lagi pula menurut organisasi yang mengamati serigala, layaknya karnivora liar lainnya, serigala berburu dan membunuh untuk bertahan hidup. Demi bisa makan di hari esok, terkadang serigala membunuh lebih dari yang bisa mereka makan dan meninggalkan sisanya untuk dimakan kembali nanti atau dimakan oleh hewan pemakan bangkai. Sebuas-buasnya serigala, mereka berburu hanya untuk bertahan hidup. Kalaupun serigala membunuh, lebih dari kebutuhan mereka, kelebihan untuk dimakan kembali di waktu yang nanti. Maka perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan akan sikap tamak manusia dengan membandingkan dengan dua serigala yang lapar. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadirin yang berbahagia, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya seandainya anak Adam yang tidak bertakwa itu sudah memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai yang kedua lembah atau ingin mendapatkan lembah yang berikutnya, dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali dengan tanah. Artinya Rasul menggambarkan bagaimana kita manusia harus mampu mengendalikan diri. Kalau tidak dikendalikan tidak ada batas cukup. Dari Abdullah bin Amr bin Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadirin yang berbahagia, di tengah dunia yang gonjang-ganjing, kita mengenal istilah disruption, ada disrupsi. Begitu cepat segala hal berubah. Dan pada saat yang sama dipertontonkan segelintir orang begitu hebat memiliki dunia. Bahkan kadang-kadang menjadi satu perbandingan yang seperti tidak equal. Orang yang sekolah lama berbelas tahun mendapatkan gaji yang ala kadarnya. Namun orang yang sepertinya tidak sekolah, dengan kemampuannya memanipulasi dan memanfaatkan digital marketing, mereka bisa mendapatkan kekayaan dalam nilai ratusan miliar sampai triliunan dalam waktu yang singkat. Dengan konteks bahwa dunia ini sesuatu yang permainan dan melengahkan, maka kita yang sedang belum kebagian bisa merasa tenang. Kemudian Nabi juga mengajarkan agar kita bersikap qanaah, ridho, merasa cukup dengan yang sudah ada. Tapi bukan berarti kita tidak punya ambisi menguasai dunia. Bedanya, ambisi seorang muslim haruslah kemudian nanti yang didapat itu disalurkan untuk jalan-jalan kebaikan. Sejarah Islam mencatat bahwa peradaban Islam dibangun oleh wakaf. Bagaimana kita bisa berwakaf kalau kita tidak memiliki dunia? Tapi orang-orang yang wakaf pada zamannya, sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang, tidak selalu orang yang sangat kaya raya. Sepasang suami istri yang rumahnya masih kontrak. Mobilnya juga mobilnya bukan mobil yang hebat. Dia punya 5 buah apotik. Apotik yang satu adalah apotik terbaik
yang nilai asetnya 1 miliar. Omset per bulannya 250 sampai 300 juta. Tapi ketika sebuah lembaga sosial memerlukan pembiayaan, karena lembaga ini memiliki rumah bersalin cuma-cuma yang harus disupport dananya dari sumber yang solid, maka pengusaha yang punya 5 apotik ini, 4 apotik yang lain masih ngontrak. Pengusaha yang rumahnya aja dia masih ngontrak. Dia berikan, dia sedekahkan, dia wakafkan apotiknya yang bernilai 1 miliar dengan omset 250 sampai 300 juta per bulan. Dengan untung bersih 25 juta per bulan diwakafkan untuk mensupport rumah bersalin cuma-cuma yang memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada orang-orang miskin yang memerlukan. Itulah tujuan kita kalau kita mengejar dunia. Kita wakafkan harta kita, kita tunaikan di jalan Allah. Jangan khawatir, kalau kita jadi ahli wakaf, ahli sedekah, anak-anak kita akan diurus oleh Allah. Keberkahan dari harta wakaf itu akan mengalir. Apa artinya banyak harta tapi tidak bahagia? Tapi kalau orang kaya beriman, senang bersedekah, rajin berwakaf, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan negeri akhirat, insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bermunajat memohon kepada Allah perlindungan, ampunan dan keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdasy syakirin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa menjadi hamba yang ingat kepadamu. Agar menjadi hamba yang senantiasa mengingatmu siang dan malam, pagi dan petang. Tolonglah kami ya Allah agar kami menjadi ahli zikir, sehingga dengan zikir itu kami menjadi tenang menghadapi hidup. Tolonglah kami ya Allah agar kami menjadi hamba yang pandai bersyukur, sehingga dengan rasa syukur itu kami merasakan kebahagiaan dalam hidup. Dan tolonglah kami ya Allah agar kami bisa menjadi hamba dengan sebaik-baik penghambaan dalam ibadah kepadamu, sehingga dengan ibadah itu Engkau menjadi sayang kepada kami dan Engkau kuatkan kami dan Engkau tingkatkan derajat kami dalam pandangan-Mu. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, muliakan mereka yang telah tiada, bahagiakan di alam barzah. Sayangi orang tua kami yang masih hidup, sempatkan kami untuk membahagiakan mereka, menemani mereka, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kami adalah anak-anak yang soleh untuk orang tua kami. Ya Rabbana, sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah pasangan kami ridho dengan kekurangan kami ya Allah, dan kami pun ridho dengan kekurangan pasangan kami. Jadikan anak-anak kami ridho dengan kekurangan kami sebagai orang tua. Kami pun ridho dengan kekurangan anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik bagi anak-anak dan keturunan kami, lebih baik dari kehidupan kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa ada dalam lindungan-Mu, anak-anak yang Kau muliakan dengan akhlakul karimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabb, berikanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu itu kami bisa menjawab tantangan kehidupan masa kini. Limpahkan pada kami rezeki yang halal penuh dengan keberkahan ya Allah, sehingga dengan rezeki itu kami bisa memenuhi kewajiban kami untuk keluarga kami, dan bahkan kami bisa berbagi dengan mereka yang memerlukan pertolongan kami. Bukakan pintu-pintu rezeki ya Allah bagi kami yang halal dan penuh dengan keberkahan. Ya Rabbana, berikan kepada kami kesempatan beramal soleh dengan amal yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keselamatan pada kami semua yang sedang dalam perjalanan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adhirnal jannata darus salam.
Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Selamatkanlah mereka yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya ya Allah. Selamatkanlah mereka yang sedang berniaga, berkahi perniagaannya. Selamatkanlah mereka yang berjalan untuk menyambungkan silaturahim. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berserah diri kepadamu atas setiap takdir dan ketetapan yang kau berikan kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu, Ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada yang masih kosong di depan, dipenuhi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.